tapi melepaskan Suyo. Apakah ini bisa menjadi kunci juga? Yep, mereka mencoba untuk bisa menabrak balik ya Lim ya. Dengan hero-hero agresif yang mereka ambil, Widi harus balik terlebih dahulu walaupun dia memiliki Power of Nature. Tapi masuk terlalu dalam juga bukan pilihan yang cukup baik. Coba lihat Widi. Ada poke damage juga sih dari Riens yang bikin Widi akan selalu bonyok. Walaupun dia bawain Breath Smite, ada recovery darah nanti ketika skillnya kena. Tapi ya masalahnya itu gak cukup. Kita tahu Grok, dia lumayan lemah terhadap magical damage dari awal. Dan match up-nya ini gak bagus juga nih ngelihat Idok dengan edit. Harusnya satu momentum nanti bisa tercipta. Yep. Dan tadi sepertinya di bagian base juga ya. Untuk Widi menahan dulu ke arah satu wave minion Lim. Ditahan dulu dengan barrier yang dimilikin. Biar nanti rotasinya menang loh. Iya. Wave minionnya ketahan. Mereka jauh lebih dalam lagi untuk bisa mengamankan dari levelingnya di awal-awal seperti ini. Dan Idok dikejar dengan Fabian yang ada di bagian belakang. Fabian terkena efek knock-up tapi masih dipaksa oleh Fabian dan Flicker dikeluarkan. Itu jadi paksa Flicker. Masih dikejar lagi oleh Fabian. Masih mau lebih. Iya. Walaupun Flicker sudah keluar tadi. Tapi ya masih selamat dari Idok. Hanya kehilangan source-nya aja. Tanpa Flicker, turtle pertama mungkin ini bisa menjadi objektif yang berat sebelah. Yep. Terlihat kali ini Aran sudah bergerak menuju ke area tengah. Namun udah dengan Vengeance yang diaktifkan tapi Fabian sudah mulai menampakkan wujudnya juga. Malah Sutsujin menjadi korban. Coba lihat Dairatnya sendirian. Dairatnya berhasil langsung mendapatkan Aran tapi Dairatnya juga terjebak. Untungnya masih ada Flicker. Bahkan kali ini Widinya sudah mulai mendekat pula ke arah dari Riens dan juga Idok. Di tempat yang berbeda Yeskiel hadir. Yeskiel siap untuk bisa membanting balik Idok untuk bisa mendekat dan juga masuk ke dalam area defensif dari Liquid. Wah tapi kehilangan nyawa Sutsujin ini cukup berbahaya juga. Mereka harus recover lagi, reset lagi. Farming dulu, Widi ada di level 4-nya. Mungkin sebentar lagi dan di skip, gak diambil 4-nya. Yap, ini dia. Skylar di bagian bawah masih cukup aman. Sutsujin udah level 5, sementara Turtle masih terbuka dengan bebasnya. Namun sekarang Iron Shiki mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Skylar masih bisa lari nyaris. Sama-sama pakai Purify untungnya ya dari keduanya jadi nggak bisa kabur instan karena nggak pakai Flicker. Dan ini malah agak sedikit delay lagi nih RRQ. Mereka udah ambil 2 buff-nya dan setup malah dibuka. Yep. Aran mulai mendekat ke area dari Turtle. Aran siap mengganggu setup yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Bahkan sekarang Widinya. Aduh, Wild Chance yang udah dikeluarkan dan juga Fabian hadir untuk bisa menjadi sang eksekutor. Tapi ternyata untuk kali Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Widia berhasil dihancurkan. Aran dia terjebak sediaan. Aran dia bisakah dia mendapatkan 1 point kill. Karena masih terlalu tebal juga beberapa play yang ada di depannya. Aran dia berhasil menggocek tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena dengan 1 point kristal tadi melenyapkan tubuh Aran. 2 point kill plus Turtle, RRQ unggul dan lagi. Yeskiel hampir saja. Hampir saja. Untungnya masih bisa lompat kembali ke arah belakang tadi. Dan mungkin memang ada retribution yang berat. Tapi buset dah dibanting oleh Widi. Berhasil menggocek dengan 1 Cyclone Eye tadi kayak yang masuk dalam tubuh dari Idok dan juga Riens-nya. Dengan Flicker yang sudah dikeluarkan, Riens berhasil dimakan oleh Fabian. Wah, pick off yang cukup manis. Tapi vision mulai terbuka nih. Harus backup dulu ke arah goaltendernya dari masing-masing tim. Balik lagi ngomongin Turtle yang mungkin tim Liquid agak berisiko ketika mereka kontes. So Saver plus Retribution kita tahu itu kuat banget dan ini ya MPL ID Extremer. Panglima perang sudah terlihat nih ya. Panglima ajar sih. Bang Beken, hei masih belum sadar nih dia nih ya. Ini rambutnya mirip apa ya? Lihat ya. Mirip Arashi juga nih dia lihat. Wah itu jangan lupa juga kunjungi channel official di stream MPL ID. Langsung ya nih presented by Good Day. Oke. Tapi temponya agak sedikit turun nih. Turun lagi. Gak seagresif di game sebelumnya. Ini naik lagi nih, naik lagi. Nah nih lihat aja, naik kan tuh. Tuh kan Bang Beken baru sadar, ngamuk tuh dia. Wih, kasih gaya dulu tipis-tipis. Kasih gaya dulu tipis. Nah. Ya. Balik lagi untuk setup Turtle yang kedua. Gue rasa ini gak bakal bisa di start juga oleh tim Liquid. Kecuali mereka dapetin kill terlebih dahulu. Teror ini opsi terbaik. Dan Idok kayaknya sasaran mereka. Hey, Idoknya berhasil tenaga basah. Ada 1 Wild Chance yang sudah dikeluarkan pula dan sekarang waktunya aksi balasan dilakukan oleh pemain-pemain dari Arkeosi di mana sekarang Yeskielnya berhasil langsung dihancurkan 1 untuk 1. Ya harus ditukar. Buset dah Skylar kena damage yang kayak begitu. Untung masih ada PMI. Langsung poke damage yang untung banget pastinya membuat Iron City akan lebih enak dari landingnya lagi. Tapi beatnya. Buset dah. Dairan 1v1 situation bersama dengan Aran. Aran tertinggal level tapi di bagian bawah. Untuk Skylar-nya terjebak. Dan Skylar berhasil dihancurkan. Fabian pergi ke tempat yang berbeda. Walaupun ada Idok dengan 1 lagi. Dengan adanya onward. Namun Fabian gagalkan dia untuk bisa pergi. Tapi Fabian masih berhasil selamat walaupun ada Riens dari kejauhan. Selamat Fabian.
sangat low. Masih bisa survive tadi ketenangan. Namun top lane, Dairon gak dikasih kendor. Oke, Aran. Vengeance diaktifkan. Aran sepertinya masih bertahan juga. Dan Rins Void Crystal. Langsung dikomit tadi dengan flickernya juga. Buset jadi panah. Ya ini ngebuka lagi, lihat control map dari RRQ ini luas banget di arah atas dan di arah mid lane mereka pegang semua. Skylar udah diberikan dual lane juga. Gimana caranya Skylar ini harus punya Trinity cepet-cepetnya. Iron Shiki juga nih masih aman kehidupannya dari tadi. Point kill udah didapatkan juga. Dan di saat nanti dia bergabung ke arah team fight, nah ini yang kita akan lihat. Oke, wah wild charge, Widih. Lihat ada wild charge Sky yang masih ditahan juga sejauh ini dan Fabian pergi ke tempat yang berbeda mencoba untuk bisa mengejar karena dari Skylar dia satu terakhir dan Skylar berhasil diamankan tapi Fabian masih berhasil kabur again and again. Namun sekarang dengan satu lagi River Melvation Tutsujinja dibanting, Fabian mendapatkan waktu tambahan untuk menyelamatkan diri dan di bagian belakang lagi dan lagi. Aran dan Dairon belum selesai pertarungan di antara kedua skill ini. Coba lihat Dairon benar-benar menguasai. Ya pertempuran yang terjadi dua sisi lagi. Tapi kabar baik untuk RRQ mid-nya berhasil didapatkan. Fabian harus farming dulu. Kalah satu level cukup bahaya. Yap, dan Fabian mau dihajar tadi untungnya. Masih bisa menggocek dari arah sabetan yang bisa dikeluarkan oleh Sutsujin. Oke. Dari segi item War Axe dan juga Hunter Strike. Untuk Sutsujin, damage yang pastinya cukup. Tapi jangan salah, Fabian bermain dengan penetrasi dan half assist sudah di kantong. Oke, Widih. Masih melihat dari kejauhan, ada Dairon. Untuk bisa menumbangkan Dairon loh ini mereka. Mereka juga harus berpikir keras loh. Dairon terlalu kuat. Dairon terlalu tanky. Memanggil ataupun menangkap karena Dairon ini akan bisa mengakibatkan kesalahan begitu mengerikan. Di mana sekarang ada penalti zone tadi udah dikeluarkan ada kode karena digambil bahkan Daironnya. Butuh waktu untuk bisa ditumpangkan. Iron Chiki kembali menjadi satu korban dan ini menjadi keuntungan untuk pemain dari RRQ OC. Dua ditukar tiga, bukan hal yang baik pastinya untuk Liquid. Dan balik lagi objektif netral yang terbuka diamankan lagi. Sutsujin perfect turtle untuk RRQ. Sudah mendapatkan angin segar RRQ OC. Hanya tinggal mereka bagaimana cara menuntaskan game yang ketiga. Hampir saja. Mungkin tadi ngeliat kondisi HP yang nggak full juga, Fabian dia nggak berani ambil risiko ya. Gak terlalu pede juga tadi kayaknya ya. Iya. DMI-nya belum ada info. Dan ya balik lagi. Skylar akan farming. Cari tracing cepat-cepatnya. 2 kali tumbang. Bukan angka yang baik memang untuk Skylar. Tapi memang mirroring dari tim Liquid juga terbilang bagus. Yep. Dan pattern farming dari Fabian juga mengejar loh. Tadi ketinggalan 2 level, sekarang hanya ketinggalan 1 level saja. Skylar masih free untuk bisa memakan seluruh wave minion yang ada. Dan kita lihat nanti bagaimana impact-nya di dalam team fight. Ya, tergantung nanti setup-nya juga ya. Selalu terlihat adanya potongan yang dilakukan oleh Aran dipotong balik sama Dairon. Gak dikasih jalan bebas. Mereka harus adu damage dan inner counter turret maksudnya di bagian bawah berhasil dihancurkan. Yep. Dairon jadi orang terdepan, ketahuan sudah posisinya. Skylar diberikan space untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner turret tapi masih gagal. Mereka mundur kembali, mereka turunkan lagi temponya. Tapi di atas juga nih. Ada Farland yang mungkin yang pegang juga. Tapi ngomongin objektif yang ada di atas, berarti mereka 4-1, satu yang pegang objektif berarti. Mereka cari farming terlebih dahulu. Wow, Malefic Roar sudah jadi juga. Penetrasi dari Fabian 3 item penet ini gak main-main loh. Dari Skylar sendiri ya, masih berusaha. Aman. Hampir aja. DMI dikeluarkan dan serangan dari Dairon menjadi orang terdepan. Rin siap untuk bisa memberikan backup tapi Wild Charge langsung dikeluarkan pula. Bukan pilihan yang baik kah? Karena Dairon yang benar-benar diajar. Ada Iron Chiki yang dalam kesulitan di mana tadi dia tidak bisa menghasilkan seluruh damage yang dia miliki dan mereka pun dipaksa mundur kembali. Masih pertukaran dari para roamernya. Masih ada 10 detik lagi. Dari XP lanernya. Yep, XP lanernya. Dairon dan juga Aran. Dairon Aran yang harus tumbang dari bagian front line-nya. Ini mau nggak mau sih, mereka harus reset lagi. Tapi ngelihat dari Soul Saver plus Retribution, gua rasa dari Sutsujin juga ini bakal bisa adu retri nanti. Yeah. Bahkan lebih berat untuk Fabian. Dan balik lagi ya, Soul Saver nanti untuk bisa menghajar ke arah Lord. Tapi Fabian hampir saja bisa mendapatkan karena Sutsujin. Fabian begitu cepat respon dari Sutsujin. Masih aman. Dan kita bisa ngelihat tempo yang akhirnya gak terburu-buru juga. Widih. Waduh sakit banget damage yang dihasilkan oleh Skylar masih memaksakan. Wild Charge gagal kali ini. Tapi Purify-nya terbuka. Dan ini informasi yang cukup mahal. Mungkin bukan hanya Widih. Aran juga bisa langsung lompat ke bagian belakang. Dan Jetlord langsung di set up. RRQ cukup pede untuk memulai pertempuran. Fabian tertinggal 1 level. 5 melawan 5. Iron Shiki masih ada di bagian tengah.
Sementara Groknya masih berada di area base. Akankah mereka sempatkan? Nah sekarang Fabian masih mencoba. Ada satu Oke. penalti shot tadi langsung ke trigger begitu saja dengan satu lagi. Iron Shiki yang mendapatkan karena Lordnya walaupun dirinya pun terpaksa harus hilang. Dua yang harus hilang namun Iron Shiki memperpanjang lagi nafas dari tim Liquid dengan Lord yang diamankan. Oke, Ararkyu dan mereka masih ingin lebih, tapi Fabian kehilangan begitu banyak Fabian. damage dalam tubuhnya, SP-nya dan terbakarlah sudah. Rins berhasil mendapatkan karena Fabian. Wah, 4 member harus tumbang juga. Masih ada pasif memang dari Bastards-nya dan mampukah Yeskiel bersama Aran dan Iron Shiki seharusnya yang sebentar lagi spawn. Lordnya mungkin akan di-clear secara cepat. Yap, Lord akan dihilangkan dengan sangat cepat. Guna untuk bisa membuat mereka bisa menyerang lagi pertahanan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Iron Shiki kembali hadir, tapi damage-nya begitu mengerikan. Bahkan sekarang coba lihat, ada satu blazing duet lagi, namun masih belum bisa menumbangkan Iron Shiki. Ya, belum ada lagi kill yang terjadi sampai saat ini. Ararkyu masih pegang kendalinya. Lord memang diamankan Liquid, namun tempo masih ada di Ararkyu. Begitu mengerikan tadi damage yang bisa dihasilkan. Namun sekarang Idok pun harus mundur kembali. Dengan mendapatkan sedikit informasi tadi, mereka menurunkan lagi tempo permainan. Oke. Kembali farming sekarang masuk di menit ke-12. Lord yang sudah enhance akan menjadi objektif bagi mereka. Tapi lihat, map control dari Ararkyu mereka pegang jauh banget, 80% map dipegang. Benar-benar dikuasai oleh Arkeosi, tidak dikasih celah sedikit pun untuk pemain tim Liquid. Bahkan bisa mengamankan monster jungle di depannya nggak boleh nih. Itu dia. Aran, dia butuh farming sih. Aran ini terlalu tipis. 7 kali tumbang. Bisa dibilang Dairan nge-mirror dengan bagus. Dengan baik pastinya. Dan Iron Shiki gak boleh lagi nih menggebu-gebu ke depan. Damage dari Setsujin cukup untuk nge-punish. Yep. Pop-up sudah hadir. Dairan terjebak. Reward manipulation langsung dikeluarkan. Yeskiel. Ada penalty zone. Tapi masih gagal bahkan Dairannya. Masih berhasil kabur lagi. Wansasa tadi gagal karena siapa pun membuat Widinya. Langsung menghilang. Iron Shiki harus terpaksa mundur ke tempat yang berbeda. Namun Idok tadi panggil lagi ke bagian belakang. Iron Shiki yang berhasil kabur. Namun sekarang Aran yang terjebak sendirian. Dan Aranlah yang menjadi korban kedua. Gak bisa lari dong. Fabian. Oke, Fabian terlalu beresiko dan hampir. Tapi Yeskiel pun merasakan keberesan pada sekarang. Coba lihat. Yeskiel hilang seketika. Oh, tersisa dua saja. Masih ada katapult. Mau dicoba ke Ararkyu. Oke, mau dicoba kan? Masih ada Shiki dan juga Fabian terlalu beresiko untuk Ararkyu sih. Oke, mundur. Wah, mereka mau kill. Oke, what? Iron Shiki satu terakhir dan masih gagal. Tertarik tempo dari Ararkyu kali ini terlalu semangat. Iron Shiki ngebuka Zaman Force dan membawa ke arah kematiannya sendiri. Itu Soul Zipper kebuka loh tadi Lim. Sakit banget. Ini damage yang snowballing juga sih. Bisa terlihat 10 kill dari Setsujin. Item pasti unggul. Dan ngelihat dari Iron Shiki juga yang belum sampai di level 15-nya. Atributnya kalah. Cukup memaksa tadi bisa dibilang. Pertaruhan yang dilakukan tapi Lord langsung di setup. Oke, Lord sudah di setup. Idok menjadi orang terdepan. Idok menjadi pagar utama. Dairan pun sudah hadir. Menjadi pagar tambahan membuat pemain Liquid tidak bisa masuk ke dalam area setup yang sudah mereka bangun. Free untuk Ararkyu. Lord berhasil didapatkan juga. Nikmat banget tanpa adanya hambatan. Ararkyu hanya tinggal menutup game yang ketiga. Ya, penasaran sekali metode defense seperti apa yang akan keluar dari tim Liquid. Karena Fabian, dia masih bisa kontrol satu lane harusnya. Yap, dan Dairan di-retry saja. Tapi Idok di bagian belakang ada konsil yang sudah dikeluarkan. Idok melihat dari kejauhan, hey, ada serangan psikologis yang dilakukan. Masih dipantau ya. Dan belum ada immortal nih kebetulan dari teman-teman Liquid. Dan mampu ke Ararkyu mendobrak pertahanan dari Liquid. Ditutup sudah dengan satu barrier. Sambil mendapatkan tambahan waktu guna untuk bisa mengeluarkan lagi karena wave minion yang mereka miliki. Fabian pergi jauh ke tempat yang berbeda. Dairan yang menjadi orang terdepan. 3 player di bagian belakang. Idok yang untuk bisa menampakkan lagi damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Arkeosi. Coba lihat dari Windy yang tidak akan bisa melakukan banyak hal. Dan Fabian kehilangan dari momentumnya. Bahkan untuk sekarang coba dari pergerakan dimiliki oleh Skylar. Fabian situation di mana Skylar berhasil mendapatkan satu point kill. Fabian dia down tapi di depan berbeda. Ada 2 player tidak berhasil dihasilkan. Iron Shiki yang berhasil lecat Skylar yang untuk berbangun untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan benar saja game yang ketiga menjadi milik dari Ararkyu. Mulai mengejar, sang raja menolak gugur. Tiket M6 terlalu mahal. 1 poin untuk Ararkyu.
mulai mengejar, mulai mendekatkan lagi poinnya. Tidak akan memberikan poin sempurna untuk tim Liquid ID, bahkan kemenangan yang utuh untuk mereka. Karena Arkeosi sudah back on the track. Melepaskan Suyo, apakah menjadi hal yang baik? Terlihat Sud Sujin begitu mendominasi dengan Suyo yang diambil. Perfect objektif, semua dipegang oleh RRQ. Permainan begitu nikmat tadi ya. Sud Sujinnya mendapatkan makanan yang sangat-sangat cukup. Fat dari awal. Mereka kuasain tiap landing yang ada. Tim Liquid ID tidak berdaya. Wow, Bencho adalah solusinya. Yap, Ya walaupun memang respon dari tim Liquid juga, mereka ban Nathannya. Ternyata gak semudah itu. Tidak segampang itu. Karena pertukaran hero yang terjadi tadi berat sebelah Liquid. Dengan hero-heronya dan last pick Grok belum menjadi solusi. Aran tidak bergerak. Jairan begitu prima. Derisla yang begitu kuat, Lim. Menjadi satu orang terdepan yang, wah ini tumbang ini butuh waktu banget. Ya screening mungkin yang terjadi tadi. Karena selalu gak pernah penuh darah dari Aran. Setiap rotasi yang dilakukan juga pasti menjadi kerugian. Jairan ngebuka penalti zone dan gak kena ke arah siapapun. Masalahnya sama, wall charge-nya pun gak kena ke arah siapa-siapa. Masalahnya